Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat yang dirahmati Allah, saya Wawan Harmono. Saya menulis sebuah buku mudah mendirikan rumah Quran dan alhamdulillah sudah terbit ya. Buku ini bisa didapatkan di berbagai toko buku ataupun bisa langsung ya sebagai buku indie. Nah, ini juga bisa langsung memesan di saya. Awal dari kelahiran buku ini adalah saya ingin cerita sedikit teman-teman yang dirahmati Allah. Banyaknya pertanyaan yang dilontarkan kepada kami yang berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya seseorang yang ingin membuat rumah Quran, atau mungkin dia punya space ya di teras rumahnya atau di ruang tamunya yang ingin diberdayakan untuk menjadi rumah Quran. Sebenarnya apa-apa saja sih yang perlu disiapkan berkaitan dengan rumah Quran. Itu isu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bagaimana sih menata niatnya ya, karena ya orang Jawa punya prinsip nek weti ojo wani-wani, nek wani ojo weti-weti. Karena begitu kita sudah deklarasi, kita sudah meluncing rumah Quran itu, ya pengennya itu menjadi amal lestari kita ya, menjadi amal jariah yang itu terus bergulir. Dan rumah Quran itu sekali kita dirikan pengennya juga langsung terus berkembang sampai yaumil kiamah nanti, dan itu menjadi pahala yang terus mengalir ya, dari kita sampai dengan anak keturunan kita sampai yaumil kiamah. Allahumma amin. Di sini juga sedikit tentang bagaimana diungkapkan tentang strategi pendiriannya, kemudian strategi pendanaannya dan seterusnya ya, sedikit diulas berkaitan dengan itu. Intinya ya, banyak pertanyaan yang sering dilontarkan kepada kami berkaitan dengan rumah Quran ini. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Kiai Haji Ahsan Sakho Muhammad dan Ustadz Yudi Imana yang selalu membimbing dan berkenan ya memberikan kata sambutan di buku kami. Ya Masya Allah ya, ini menjadi energi yang luar biasa untuk kami, karena beliau yang melihat dengan perspektif ya sebagai seorang guru, ingin agar murid-muridnya ya, yang saat ini banyak orang alim tapi sedikit muhariknya. Banyak orang yang alim tapi sedikit yang mau bergerak di bidang dakwah ini, maka mendirikan rumah Quran adalah salah satu yang bisa dikreasikan ya sebagai inovasi dakwah, yakni bahwa ya memulai ya memperbanyak titik-titik kebaikan dari rumah-rumah para dai. Nah, tentu saja kita secara sederhana ya mengamalkan prinsip inna nahnu du'at qabla ala kulli syai'in. Sungguhnya kami adalah dai sebelum kami menjadi apapun juga. Artinya ketika kita menjadi sesuai dengan profesi yang sedang kita jalani, yaitu ya kita bisa tetap berdakwah gitu ya di dalam posisi kita masing-masing, apakah sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan tempat tinggalnya, sesuai dengan profesinya ya, apapun itu mestinya tidak menghalangi kita untuk berdakwah. Nah, inilah pentingnya bahwa ya tadi mendirikan rumah Quran ini menjadi demikian kuatnya gitu ya, strategis untuk kita jalankan, sehingga ya dari sini gitu ya, inilah ya nanti kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita. Nah, ini juga menjadi dorongan ya bagi yang sudah berkeluarga, berumah tangga, para ustadz-ustadzah, keluarga muda, bahwa ya kenyataannya gitu ya, beberapa waktu yang lalu ya sebelum buku ini terbit, Wakil Ketua Umum MPR Pak Yolanda Susanto menyampaikan bahwa ada 72% umat Islam yang belum
bisa membaca Al-Quran. Artinya 72% tuh 3/4 ya. Masya Allah, luas banyak itu ya. Kalau penduduk muslimnya 240 jutaan, berarti hampir 150 juta sendiri gitu ya. Masya Allah ya, itu jumlah yang sangat banyak, dan itu membutuhkan peran kita untuk ya tadi cawe-cawe ya, sekarang lagi viral istilah cawe-cawe, untuk terlibat aktif ya di dalam pemberantasan buta huruf Al-Quran ini. Nah ini teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita bergabung, dan salah satu bekalnya adalah ya tadi saya sudah menuliskan ini, dan semoga menginspirasi ya teman-teman sekalian terkait dengan buku ini. Ya insya Allah nih saya kasih Ustadz Aksin Sakho Muhammad itu menceritakan tentang tantangan sahabat Al-Quran ke depan ya. Beliau tentu sangat concern bahwa ya tidak kita harus sampai kepada khitohnya, yakni bahwa Al-Quran itu adalah energi perubahan. Perubahan apa? Perubahan menuju akhlak yang mulia gitu ya. Kemudian Ustaz Judi Imana ya tentu saja memberikan ya advice untuk perluasan ya jejaring kebaikan di seluruh Indonesia ya, di seluruh dunia bahkan ya, karena ya harus muncul, harus terlibat aktif semua kaum muslimin bahwa ya semuanya berdakwah. Nah kita sendiri ya latar belakang ditulisnya ini karena ya rumah Quran itu adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tempat berkumpulnya 4 golongan yang itu semuanya menjadi alternatif pilihan bagi seorang muslim. Rasulullah bersabda, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Jadilah kamu pengajar atau jadilah kamu muta'aliman yang belajar, murid ya, atau jadi mustami' ya yang terus ya senang mendengar berita-berita kebaikan, atau menjadi muhibban, menjadi orang-orang yang menjadi sponsor kegiatan-kegiatan kebaikan. Nah rumah Quran ini Masya Allah ya semuanya kebaikan ya, dari membaca Al-Qur'annya ya berpahala 1 huruf 10 kebaikan, melahirkan generasi yang terbaik karena aktivitasnya belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian juga menghadirkan ketenangan ya, nazalat alaihimus sakinah wa khafatsumur rahmah wa ghasyatuhumul malaikah wa taqarrallahu fi man indah, menjadikan Allah ridho kepada kita dan seterusnya. Nah sahabat yang dirahmati Allah ya, di belakang ya back covernya ada cover belakang itu ada juga catatan dari Prof Yuni Erwanto ya. Mendirikan rumah Quran adalah salah satu cara beramal soleh yang akan terus mengalir pahalanya. Terus buka ini mempunyai pengalaman yang panjang dan terus membina dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah ya, terima kasih Prof Yuni ya atas berkenan komen testimoninya. Kemudian dari Dr. Haji Hamim Jarkasi Putro, ini guru saya ya sejak saya SMA dulu. Beliau adalah Ketua Pusat Studi Kebudayaan Indonesia, Pengembangan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan di UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga menyampaikan buku yang Anda baca saat ini merupakan salah satu cara praktis bagaimana mendirikan rumah Quran. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca dan dipelajari dengan baik dan secara saksama. Nah, yang ketiga dari Pak Yayan Rubianto MPD ya, beliau dosen di UNY gitu. Beliau juga memberikan advice-nya. Buku ini berisi tentang kajian ke-Al-Quranan dilihat dari berbagai aspek, termasuk strategi dakwah membumikan Al-Quran di masyarakat melalui pendirian rumah Al-Quran. Saya merekomendasikan buku ini dibaca dan dipelajari dengan baik. Kemudian yang berikutnya dari Ketua LPPM Unisa ya, Ibu Sarwinanti, APPS Kep NS Mkep SPMat gitu ya. Buku yang telah disusun ini olehnya sangat mudah dipahami dan menarik untuk dibaca. Rumah Al-Quran merupakan satu upaya dan sarana untuk belajar
dan mengajarkan Al-Quran. Semoga senantiasa dimudahkan, dilancarkan, dan terus mengalir pahalanya dunia wal akhirah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ya silahkan bisa menghubungi kami ya di nomor WA ya 081572101134 dan bisa silaturahim juga ya. Nanti kalau ini ada kesempatan untuk membedah bukunya ya, bisa dengan saya, bisa dengan ustadz-ustadz yang lain, bisa juga untuk kepentingan misalnya LPPM atau pembekalan mahasiswa sebelum lulus, atau untuk MPP ya, masa persiapan pensiun bagi bapak dan ibu yang akan pensiun. Bisa juga ya, setelah pensiun ngapain, berdakwah ya, mendirikan rumah Quran, ditungguin banyak anak-anak beramal soleh. Kenapa? Karena dalam Islam itu memang masa pensiun adalah masa untuk ngebut ya, karena sudah mau finish ya. Orang lari maraton itu kalau udah mau finish ya dia harus ngebut beramal soleh, dan salah satu cara ngebut beramal soleh adalah dengan mendirikan rumah Quran ini. Juga untuk santri-santri pondok pesantren juga boleh ya. Nah, kita sharing-sharing meskipun secara keilmuan sudah dibekali. Nah, nanti ditambah ya life skillnya, bagaimana menjadi epicentrum kebaikan, jadi titik getarnya kebaikan dari diri teman-teman sekalian ya, sahabat Al-Quran. Ya, terima kasih sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan barokah, manfaat, dan kita bisa mengambil ya, melestarikan kemanfaatan ini ya, dan ini sesungguhnya untuk guru-guru kita yang sudah mengajarkan. Ini kami catat di sini, kemudian kita sebarluaskan, mudah-mudahan juga pahalanya mengalir untuk orang tua kita dan untuk guru-guru kita semuanya. Ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik, kita lanjutkan ngopinya. Silahkan sahabat juga dinikmati ya, apapun menu paginya, silahkan, insyaallah barokah semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.